Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali dalam Biodiversity Channel. Konten kali ini saya akan bercerita bagaimana budidaya nila bioflok raih keuntungan yang sangat besar sobat. Sobat Biodiversity, kali ini kita berada di kolam bioflok sobat ya. Jadi kolam bioflok itu cirinya juga adalah kolam dari terpal ini sobat yang dirangkai dengan diameter antara 2 sampai 3 meter sobat. Kebetulan kolam ini ya kolam pengembangan yang kita punya ini sobat ya. Ada 5 kolam bioflok sobat ya. Dan berada di lahan yang cukup luas karena untuk kolam saya yang pertama itu adalah kolam untuk budidaya rumahan sobat ya, jadi tidak begitu luas. Nah di daerah sini ada pengembangan sobat untuk budidaya kolam saya, yang mana ini kali ini sudah ada 5 kolam ya. Dari terpal ini sobat diameter 3 meter semuanya. Sobat Biodiversity, berbicara dengan metode atau sistem bioflok ini sobat, ada 2 metode ya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan penambahan aerasi sobat ya, jadi aerotor, yang mana penambahan atau penggunaan aerotor gelembung seperti ini sobat ya. Nah seperti itu dalam foto itu dapat kita lakukan apabila kita berada di daerah dengan memiliki keterbatasan pasokan air sobat ya. Jadi pasokan air yang mana kita terbatas sehingga dibutuhkan aerasi, aerotor atau gelembung untuk menghasilkan oksigen terlarut. Ini lebih hemat terhadap air. Namun apabila kita berada di pasokan di area yang memiliki kelebihan air melimpah sobat ya, memiliki sumber mata air yang bagus, memiliki kandungan ya baik itu air tanah atau mungkin dari aliran air yang baik, maka kita bisa tanpa aerotor sobat, tanpa aerasi, tanpa gelembung, seperti halnya video atau kolam saya ini sobat ya, kolam kita ini sobat. Nah ini perhatikan sobat, di sini kita tidak menggunakan aerotor, yang mana ini sebenarnya sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk budidaya kolam nila, karena ini juga memacu pertumbuhan yang sangat baik. Apabila sobat juga ya berada di daerah yang memiliki pasokan air ya, seperti di daerah ini sobat yang saya kembangkan di sini, juga menggunakan aerotor ya, juga itu tambah bagus sobat ya. Namun kata kunci yang perlu sobat perhatikan adalah bagaimana sikap karakter daripada ikan-ikan itu sendiri. Nah seperti ini sobat ya, jika ikan-ikan itu gesit ya, lincah, kemudian daya nafsu makannya tinggi sobat, seperti halnya dalam video ini, maka sebenarnya penggunaan aerasi, aerotor ya, gelembung-gelembung itu tidak perlu kita tambahkan sobat. Namun kita harus perhatikan dalam beberapa minggu ke depan, misalkan sudah mulai ikan-ikan ini tidak memakan ya. Nah ini sobat bagaimana kita lihat lincahnya sobat ketika kita kasih pakan ya, ketika pakan buatan. Ini di sini sebenarnya sudah nampak bahwasanya kita tidak perlu gelembung sobat ya, seperti itu, tidak perlu aerotor ya. Namun jika daya nafsunya sudah mulai berkurang sobat, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan penggantian sobat ya. Jadi pengurangan ya, jadi biasa separuh atau sepertiganya kita penambahan air ya, kita penggantian lah, kita kurangi, kita tambahkan. Nah itu akan membuat daya nafsu makannya akan kembali tinggi lagi sobat. Itu adalah tips cara ketika kita berada di daerah yang memiliki pasokan air yang cukup ya. Jadi kita dari sumber air tanah atau sumur bor, kemudian tinggal kita isi
lancar, maka kita tidak perlu di dalam budidaya ini ada aerotor sobat, seperti itu. Namun jika di daerah terbatas sobat, nah kering, kita sulit air, maka kita perlu aerasi karena kita ya air juga sangat sulit. Nah itu sobat ya yang perlu diperhatikan. Jadi di sini saya kembangkan juga sudah cukup banyak sobat. Jadi sudah 1.500 lebih anakan yang ini ketika kita jual sudah lumayan luar biasa sobat ya, begitu. Sobat Biodiversity, agar kita memiliki keuntungan yang luar biasa, yaitu adalah kita juga harus sering budidaya pakan sobat, alami sobat. Seperti ini sobat, kita budidaya lemna juga sobat. Jadi ada kolam khusus untuk memperbanyak jumlah lemna ya. Lemna ini akan berkembang tiap harinya sobat. Dan ini akan menjadi pakan alternatif agar kita tidak selalu memberikan pakan buatan sobat. Karena pakan buatan itu kita cenderung beli biasanya seperti itu. Nah kalau pakan alami ini tidak sobat. Dia akan tiap hari bisa tambahkan dan ikan-ikan juga tambah sehat sobat, begitu. Sobat Biodiversity, selain masalah pakan ya, pakan alami dan pakan buatan yang kita perlu ketahui dan juga vitaminnya sobat ya, untuk menambah daya nafsu makannya juga. Yang paling penting juga adalah ini yang saya perlu bicarakan adalah kolam sobat ya. Jadi kolam di sini untuk bioflok ini dengan diameter 3 meter seperti sobat perhatikan itu, di sini saya hanya butuh biaya 1.400.000 sobat ya. 1.400.000 tinggal memesan dan jadilah kolam ini tanpa ribet sobat. Dan termasuk sistem pipanisasi, pengeluarannya dan pemasukannya sudah bagus ini sobat ya. Artinya ini cukup murah lah. Dan ini bisa berisi ya, satu kolam ini bisa kita isi ya mulai dari kecil 200 hingga sampai ya 1.000 sobat ya, 1.500 juga bisa ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ukuran daripada ikan sobat ya. Jadi kalau sudah ikannya sudah mulai besar, maka ini kita semakin harus mengurangi jumlah ikannya sobat. Jadi ada pemilahan ya, jadi dipilah. Jadi yang ikan kecil kita taruh khusus sama-sama kolam kecilnya ya, untuk kolam kecil. Yang ikan agak besar kita taruh sama-sama besar ya. Karena ini menyangkut bagaimana mensortir pertumbuhannya sobat ya, namanya sortir ya, sortir daripada ikan nila kita ini, karena pertumbuhannya tidak. Sobat Biodiversity, selain masalah pakan, kemudian tempat atau kolam dan penyediaan air ya, atau sistem metodenya yang saya jelaskan tadi, baik menggunakan aerasi aerotor ataupun tidak. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah nanti pemasaran sobat ya. Jadi ini kita perlu ya, tinggal kita ada pemasaran supaya ini banyak yang membeli, karena dengan sudah mulai pertumbuhan mulai dari kecil sampai besar ini sudah ada pasaran khusus sendiri sobat. Sudah banyak yang memesan dan membeli ya. Tinggal kita mau beli dengan tipe yang mana ukurannya. Dan ini sudah bisa dijual kalau sudah ukuran korek atau rokok sobat, seperti di dalam video itu sudah bisa punya nilai untuk dijual atau dipasarkan sobat ya. Ya bisa di per ekor seperti itu sobat. Oke sobat, itu saja yang bisa saya tambahkan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.